Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan di ayatnya yang ke-20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang perumpamaan seorang penabur. Di bagian ini diceritakan bagaimana satu kali seorang penabur keluar untuk menaburkan benih. Namun di dalam perjalanan ternyata ada beberapa benih yang jatuh. Ada yang memang jatuh di pinggir jalan ya. Sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu. Kemudian ada juga yang jatuh di semak duri dan ada juga yang jatuh di tanah yang subur. Sebagaimana yang kita tahu, tentunya benih yang jatuh di pinggir jalan, kemudian di tempat yang berbatu, semak duri, itu mereka kalaupun tumbuh hanya sebentar, ya. Tetapi karena burung, karena himpitan daripada semak belukar, membuat benih itu akhirnya mati sebelum berbuah. Nah, tetapi ada satu ya, benih yang menghasilkan buah yang berlipat kali ya. Misalnya dia ada 30, 60, bahkan sampai 100. Nah, ini merupakan sebuah gambaran seseorang ketika dia mendengar firman Tuhan. Kenapa ada yang bisa berbuah 30, 60, sampai 100 kali lipat? Dikatakan di sana dia adalah di tanah yang subur. Memang di tanah yang sudah disiapkan, yang sudah dikelola, diolah dengan baik. Nah, ini menjadi sebuah gambaran di dalam kehidupan kita. Bagaimana firman Tuhan itu bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Tentunya kita harus mengolah tanah itu dengan baik. Karena tanpa kita mengolah tanah yang baik, nggak akan mungkin ya ada benih yang tepat ya. Benih sudah bagus. Tapi kalau tanahnya nggak bagus, ya hasilnya kurang bagus. Begitu. Tapi kalau misalnya benihnya sudah bagus, tanahnya sudah bagus, ya hasilnya pasti bagus. Ya, memang kita tahu hasil semuanya dari Tuhan. Tetapi ada bagian-bagian dari tanah itu sendiri, bagian dari benih itu sendiri, sehingga benih itu memang akan bertumbuh dengan baik. Ya, saya beberapa kali menanam tanaman begitu ya. Saya pernah menanam cabai, menanam terong begitu ya. Saya pernah menanam kunyit dan beberapa tanaman yang lain begitu. Saya mencoba membanding-bandingkan satu dengan yang lainnya. Ada yang memang sengaja saya memberikan di tanah yang sudah saya olah begitu ya dengan baik. Saya berikan rabuk di dalamnya ya, tanahnya saya perhatikan tidak ada banyak batu begitu ya. Dan saya tanam di depan rumah, itu ada satu lahan kosong kecil begitu.
Nah, saya melihat perbandingan mereka sama-sama bertumbuh nih. Tapi yang di satu tanah yang subur ini hasilnya baik. Ya, sampai hari ini contoh cabai saya itu dia masih berbuah dengan baik. Tapi di tempat yang lain tanaman yang sama itu tidak. Ya, karena memang tanahnya itu kurang baik, tidak diolah dengan baik, banyak batunya begitu dan pengairannya tentunya kurang. Nah, dari sini kita bisa belajar bagaimana firman Tuhan udah pasti baik lah yang ditaburkan, yang kita baca, yang kita renungkan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, sudahkah kita mempersiapkan hati kita dengan baik? Ya, hati ini adalah tanah yang subur jika kita dapat mengelolanya dengan baik. Kenapa ada seseorang yang bisa mengalami firman Tuhan? Ada seseorang yang diberkati dengan firman Tuhan. Ada seseorang waktu dengar firman Tuhan, hidupnya bisa berubah. Hidupnya bisa mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia mempersiapkan dirinya. Dia mempersiapkan hatinya. Ya, sehingga firman Tuhan itu bekerja secara leluasa. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Yang sanggup ya mengikis ya, menghancurkan hal-hal yang memang harus dihancurkan. Nah, bagaimana kita mempersiapkan hati, jiwa kita di dalam kita menyambut firman Tuhan ini juga penting ya. Bagaimana kita mempersiapkan diri misalnya ya, kita mau baca firman Tuhan. Kita sudah siapkan diri kita belum? Ya, jadi waktu membaca firman Tuhan bukan hanya sekedar membaca atau hanya sekedar rutinitas, tetapi memang didasari dari hati yang siap. Ya, karena kalau kita tidak memiliki hati yang siap untuk membaca firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan, kita tidak akan mengalami berkat firman Tuhan. Kita akan menganggap firman Tuhan itu ya sambil lalu begitu saja. Tidak ada sesuatu, oh ya Tuhan mau berbicara apa nih kepada saya hari ini. Apa nih yang mau Tuhan sampaikan di dalam kehidupan saya. Demikian juga misalnya ibadah hari Minggu begitu ya. Sudahkah kita juga mempersiapkan diri kita dengan baik ya? Malam kita istirahat dengan cukup ya. Sehingga pada saat pagi hari kita juga sudah segar ya, siap belajar mendengar firman Tuhan begitu. Ini sangat penting ya. Sehingga kita tidak akan mendengar, oh saya diberkati dengan firman Tuhan ini. Wah, firman Tuhan yang ini memberkati. Itu ketika kita memang sudah mempersiapkan diri kita. Tapi kalau tidak, ya bagaimana firman Tuhan akan bekerja dengan leluasa di tanah kita. Jangan-jangan tanah kita tidak tanah yang dikelola dengan baik. Tanah yang dikelola dengan baik ya, dia memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan itu setiap hari. Ya, dia menjaga tanahnya, dia menjaga imannya, dia menjaga hidupnya untuk tetap connect dengan Tuhan. Orang tua saya petani, saya memahami bagaimana mereka memperhatikan mengolah tanah itu dengan baik ya. Dicangkul ya, ada istilahnya itu diluku, digaru begitu ya. Dan itu diolah sedemikian rupa sampai benih padi yang sudah ditabur itu nanti dipindah ke lahan itu menjadi lahan yang baik. Ya, hasil padinya baik. Ya, tentunya dengan beberapa perawatan-perawatan, tapi paling tidak dari tanahnya sendiri itu sudah baik. Ya. Nah, bagaimana supaya firman Tuhan itu bekerja luar biasa? Buka hati kita, siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Ya, jadi saya percaya firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ya, ketika kita sudah mempersiapkan hati, pikiran kita, saya percaya firman Tuhan ya akan menuntun ya, menolong kehidupan kita sehingga kita boleh melakukan nih apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah, berarti Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara rindu ya menghasilkan buah 30, 60 bahkan sampai 100 kali lipat buah firman Tuhan itu, mari kita menjadi tanah-tanah yang baik. Tanah yang kita kelola ya, kita persiapkan dengan baik. Benih firman Tuhan sudah baik, tinggal bagaimana cara kita mempraktekkannya di dalam hidup kita, sehingga firman Tuhan yang dipraktekkan itu akan menjadi berkat di dalam hidup kita. Nah, yang tentunya disiapkan hati yang memang mau taat melakukan ya. Ini penting ya. Ada banyak orang senang dengan firman Tuhan, wah kagum luar biasa ya. Ibaratnya seperti lihat balon, wah bagus. Setelah itu lenyap. Kenapa? Karena tidak dilakukan. Ya, beberapa contoh ilustrasi di atas kan begitu. Ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan kehidupan ya. Akhirnya firman Tuhan itu ya berlalu begitu saja. Tapi ketika firman Tuhan itu sudah kita siapkan dengan hati dan pikiran kita praktekkan firman Tuhan, saya yakin dan percaya firman Tuhan itu akan bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kita.
Mari kita siapkan hati kita di dalam membaca, merenungkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu boleh kita alami dan nyata di dalamnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk kita boleh bertumbuh di dalamnya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami sadar seringkali kami tidak mempersiapkan diri kami dengan baik ketika kami hendak mendengar firman-Mu. Hari ini kami mau belajar bagaimana kami mau mempersiapkan diri kami sehingga kami boleh menjadi tanah yang subur, tanah yang memang sudah siap untuk mendengar firman-Mu, tanah yang siap untuk menerima taburan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Berkati para pemberita firman, biarlah mereka boleh memberitakan firman yang tentunya sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami para pendengar, para pembaca firman-Mu, biar kami menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami boleh membaca, merenungkan, dan yang melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua, dan biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami. Dan nama Tuhanlah yang dimuliakan. Kami berdoa dan ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita boleh menjadi tanah yang subur, sehingga siap ditaburi kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.